Kita share. Jadi terakhir tadi sampai hitung volume tabung atau silinder, maka berikutnya kita menghitung volume kerucut, ya. Kerucut. Miring sih. Ya, buktikan volume kerucut sepertiga PR kuadrat T. Jadi sepertiga dari volume tabung, ya, atau silinder. Sepertiga. AB. Sumbu X. Jari-jarinya sama panjang. Ini sama panjang, ya, R. Ini T tinggi, ya. Aduh, baru muncul. Nah, ini persamaannya gimana cari? Sehingga ada. Kalau A dan B terletak pada sumbu X dan sumbu Y, A pada sumbu X, B pada sumbu Y. Persamaan garis AB disebut persamaan garis apa? Masih ingat? Itu persamaan garis persamaan segmen garis AB, ya kan? Persamaan segmen garis AB. Segmen AB. Itu X per A tambah Y per B sama dengan 1. Anda masih ingat Mas ini? Ini biasanya dipakai waktu SMA program linear. Pernah dapat program linear kan? Berat tepungnya sekian kilo, berat ada tepung sekian kilo, ada tepung mentega sekian kilo, ya mungkin roti tawar. Ya, tanya berapa banyak jenis masing-masing roti tawarnya. Ya. Itu adalah program linear. Nah, persoalan gas sabi ini A itu apa? A itu adalah, ya, A itu adalah panjang, sorry, absis yang dipotong oleh garis AB. Absisnya yang ini adalah A dengan T, sedang ordinatnya yang ada di sini, ya maksudnya ya, panjang sumbu X yang dipotong, dan B adalah panjang sumbu Y yang dipotong. Ya. Jadi A sama dengan T, B sama dengan R. Jadi kalau kita masuk sini, X per T tambah Y per B, Y B-nya adalah R, sama dengan 1. Sehingga Y per R berapa? 1 dikurang X per T, betul nggak? Halo? Y per R
adalah 1 dikurang X per T. Atau ini mau sama penyebut boleh juga ya, terserah. Enggak, Y adalah apa? R-nya kasih hilang, R kali 1 dikurang X per T. Ini adalah Y-nya. Jelas sampai sini? Halo? Paham nggak sampai sini nih? Ini sebetulnya ini bisa Kak cari pesamaan garis yang melalui 2 titik. Melalui titik A, ini A-nya adalah T, 0, dan B ini adalah 0, R. Betul nggak? Bisa Kak pesamaan garis melalui 2 titik. Melalui asal rumus pesamaan garis AB ini adalah berasal dari pesamaan garis yang melalui titik A, T, 0, dan titik B, 0, R. Y kurang Y1 per Y2 kurang 1 sama dengan X kurang Y1 per S2 kurang 1. Paham ya? Nah, dapat ini, baru kita cari berapa volume kerucut. Volume kerucut. Volume kerucut sesuai rumus adalah P integral Y kuadrat dx terhadap sumber X ya. Nah, batasnya berapa tadi sini? Batasnya X-nya dari 0 sampai T, ya enggak? Dari 0 sampai T. Ya. Dari 0 sampai T. Jadi X terletak antara 0 sampai T. Ya. Nah, integralnya 0 sampai T. Jadi P integral 0T. Nah, Y-nya dari mana? Y-nya ini tadi nih. Y-nya kita dapat. Y-nya adalah R kali 1 kurang X per T. Berarti Y kuadrat berapa? Y kuadrat adalah R kuadrat kali 1 kurang X per T kurung pangkat 2 nak? Halo? Y kuadratnya ini. Yang kita pakai. Jadi kita masukkan Y kuadratnya adalah R kuadrat kurung 1 kurang X per T kurung kuadrat dx. Jelas sampai sini? Yang lain jelas enggak? Ini not disiplin. Ya. Enggak disiplin susah nih. Di Jepang ada kalau sering disiplin di skorsing. Ya. Orang sana ketat. Jalannya coba di film tuh. Pas sekali. Buru-buru semua ya. Time is money. Oke, berapa ini? Nah, sekarang berapa volume kerucutnya? Karena R kuadratnya adalah konstan, maka R kuadratnya boleh keluar. Ya, karena konstan. Jadi P R kuadrat keluar, tinggallah integral 0T, ini punya X ya. 1 dikurang X per T. Nah, dx. Ini pangkat 2 itu ya. Ini U pangkat 2 dx. Harusnya U pangkat 2 du sengaja. Nah, berapa turunannya berapa? Coba. 1 turunkan 0. Ya. 1 turunkan 0. Min X per T ini sama nak? Min seperti kali X. Min seperti kali X turunannya 1 ya. X turunannya 1 kurung kali DT. Ya nak? Halo? Anda ngerti enggak? 1 diturunkan 0 min X per T itu artinya apa? Min seperti kali X. Min seperti kali X tunainya 1. Jadi min seperti kali 1 min seperti kurung semuanya kali DT. Hasilnya apa? Min seperti DT. Padahal yang ada sini apa? DT, DX. Maaf. DX ya. Kan DX ya. DX. Yang ada sini DX saja. Jadi min seperti DX. Supaya min seperti menjadi 1 supaya min seperti dx menjadi 1 dx menjadi 1 dikali berapa sini?
Di sini harus dikali berapa? Min seperti supaya jadi 1 min T per 1 enggak? Atau min T. Halo. Ya, supaya min seperti jadi 1 dikali min T. Betul nggak? Min T per 1. Min T aja. Jadi enggak nih? Coba Kak, kalau ini 5 dx harus kali 1/5. Kalau 1/5 min 1/5 dx kali min 5 enggak? Halo? Enggak? Ya. Kelipatannya ya, kelipatannya. Jadi kebalikannya. Jadi kalau min 5 dx kali min 1/5. Kalau min 1/5 dx kali min 5 per 1. Ya. Sehingga jadi apa? Min pi r kuadrat T. Ada min ya, ada min pi r kuadrat T. Nah, baru kita masuk rumus nih. U pangkat 2 DU. Apa rumusnya? 1/2 tambah 1 1/3. U-nya 1 kurang X per T. Kurung pangkat 2 tambah 1 plus 3. Yang coba kan kosong, Pak. Penuh. Tuh ya? Harga batas 0T. Halo? 0T. Sampai sini jelas? Nah, 1/3 ini boleh dikalikan ke depan. Jadi apa hasilnya? Min pi R kuadrat T kurung tinggal ini. Nah, ini yang kita ganti. Yang kita ganti X-nya. Agak batas X T ya. Jadi hasilnya sini 1 dikurang T per T kurung pangkat 3 dikurang 1 dikurang 0 per T pangkat 3. Enak. Jadi yang kita ganti X-nya batas atas T, batas bawahnya 0. Sesuai kerangkanya. 1 kurang X per T jadi 1 kurang T batas atas T, X batas atas T per T. Yang batas bawahnya 1 dikurang 0 per T pangkat 3. Ya. Sehingga ini jadinya min pi R kuadrat T. Ini 1 kurang 1 nah nih. T bagi T kan 1. Pangkat 3 dikurang 1 kurang 0 bagi T 0. Pangkat 3. Sehingga hasilnya ini adalah 1 kurang 1, 0. Min pi R kuadrat T dikali 0 pangkat 3, 0 dikurang 1 kurang 0. 1 pangkat 3, 1. Sehingga hasilnya adalah plus pi R kuadrat T. Sebutilah bahwa volume kerucut adalah, ada 1/3 tadi ya. Sorry. Ini kali 1/3-nya di depan. Sini ada min 1/3 ya. Itu enggak? 1/3-nya dikali ke depan. Min 1/3. Min 1/3 ya. Jadi kan min pi R kuadrat T. Jadi hasilnya 1/3 pi R kuadrat T ya. Jadi buktilah bahwa volume kerucut adalah plus 1/3 pi R kuadrat T. Sampai sini jelas? Volume kerucut. Nah, orang biasa mengatakan volume kerucut adalah luas alas, yaitu luas lingkaran pi R kuadrat kali 1/3 tinggi. Pi R kuadrat adalah luas lingkaran alasnya. Pi R kuadrat luas lingkaran kali 1/3 tinggi. Pi R kuadrat kali 1/3 T adalah 1/3 pi R kuadrat T. Ya. Oke? Jelas sampai sini? Nah, satu lagi kita buktikan volume bola. Mengapa 4/3 pi R pangkat 3? Berikutnya. Bola ya. Volume bola adalah, buktikan ya. Buktikan volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Kita gambarkan.
Kalau setengah lingkaran diputar, jadi apa tuh? Nah, diputar, diambil setengah. Setengah ya. Setengah lingkaran. Seperempat berarti ya. Seperempat lingkaran ini atau setengah bisa juga. Diputar jadi ini kan. Jadi volumenya adalah yang setengah bola. Itu enggak? Setengah lingkaran. Atau seperempat lingkaran juga. Diputar terhadap sumbu X, maka jadinya setengah bola. Ya, jadi ini adalah setengah ibu T. Setengah volume bola adalah P integral. Batasnya dari mana nih? Dari 0 sampai R. Dari 0 sampai R. Batasnya. Y kuadrat dx. Ya, selalu P integral Y kuadrat dx. Cara sumbu X. Nah, kita tahu persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran adalah X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Berapa Y kuadrat? Y kuadrat adalah R kuadrat kurang X kuadrat. Ya, masuk sini. Jadi P integral Y kuadratnya kita substitusi dengan R kuadrat kurang S kuadrat dx. Jadi ini hasilnya P integral R kuadrat konstan. dx, integral dx, enggak? Halo? Ini kalau langsung ya, integral R kuadrat dx adalah R kuadrat tetap, serta pengali. Integral dx adalah X dikurang. Integral dari S kuadrat dx apa? 1/2 tambah 1 1/3 X pangkat 2 tambah 1 pangkat 3. Harga batas 0R. Nah, dihitung. Jadi P R kuadrat dari X batas atas X kurang X. X batas atas R besar dikurang X batas bawah 0. Kurang 1/3 kali X pangkat 3 batas atas R pangkat 3 dikurang X pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. Yang 0 hilang ya. Kita tinggallah P ini R pangkat 3 dikurang 1/3 R pangkat 3. Ini enggak setengah volume bola. Setengah volume bola adalah apa? Ini berapa nih? 1 kurang 1/3 berapa? 2/3 ya. 2/3 R pangkat 3 kali Pi. Ya enggak? Ke Pi depannya. Sekarang coba kita kali 2 supaya menjadi setengah bola jadi 1 bola. Volume bola berapa? 2 kali 2/3 berapa? 4/3 PR pangkat 3. Itu buktilah bahwa benar bahwa volume bola adalah 4/3 PR pangkat 3. Jelas sampai sini? Halo? Volume bola. Kalau tadi satu kurva, sebentar lagi kita 2 kurva yang berpotongan diputar terhadap sumbu X maupun juga terhadap sumbu Y. Ya. 2 kurva yang berpotongan. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ini membuktikan rumus-rumus ya. Jadi yang selama ini mungkin di SD, SMP tidak jelas rumus datang dari mana.
Di SMA, saya nggak tahu dibuktiin nggak? Nggak juga. Sebenarnya sudah bisa dibuktikan ya, halusnya. Baik, kalau sudah kita teruskan dengan untuk volume antara dua kuva yang berpotongan diputar baik pada sumbu X maupun pada sumbu Y. Oke. Ini dua kurva yang berpotongan. Ya, dua kurva yang berpotongan. Gambarkan. Ini pada sumbu X. Jadi kalau kita gambar ada dua kurva. Sama panjang. Ini sama panjang. Jadi ini aslinya kan ini ya. Ini bayangannya. Jadi, gambarkan. Nah, ini alasnya. Ini yang kelihatan. Jadi mangkok juga ya, tapi punya tebal, ya kan? Tapi alasnya kosong, bolong. Jadi cangkir atau mangkuk yang alasnya nggak ada, bolong. Ini sumbu X diputar dari sumbu X. Oke. Diputar terhadap sumbu X. Nah, kalau ini kita namakan Y1, yang bawahnya Y2. Ya kan? Sama, hitung volume itu berarti kalau Y1 tuh luas seluruhnya. Sedangkan Y2 apa? Lubangnya. Jadi berapa misalnya ini terbuat dari beling atau kaca, maka berapa volume kacanya? Itu bisa kita hitung. Yaitu, jadi volume adalah integral batasnya. Oh ya, ini dari A dan B. X, A-nya sampai B. P ya, ada P-nya. Jadi volume itu kan P integral, ya nak? P integral AB, Y1 kuadrat dx. Ini adalah volume keseluruhan total. Dikurangi volume lubang. Batas yang sama, lubangnya yang dibentuk oleh Y2, yang putih itu. Y2 kuadrat dx. Karena agar batasnya sama, bentuknya juga sama, jadi ini bisa digabung, integral AB, Y1 kuadrat dikurang Y2 kuadrat kurung dx. Inilah volume benda putar antara dua kuva yang berpotongan. Jelas sampai sini? Halo. Ini X-nya sama dengan A, ini X-nya sama dengan B ya. Agak batasnya. Bagaimana kalau diputar terhadap sumbu Y? Nah, itu. Ya. Diputar terhadap sumbu Y. Ini dari sumbu X baru ya.
Memang belajar kalkulus ini tidak antusias ya. Saya tahu hanya segelintir orang yang suka ya. Tetapi ingat sekali lagi, you must remember, harus ingat bahwa ini Anda ikuti kuliah di engineering, tidak luput dari kalkulus. Walaupun Anda bisnis engineering, tapi ilmu dasarnya itu tetap harus kuasai. Ya. Mungkin anggap Anda tidak penting ya, ya maybe yes or no, I don't know. Jadi nanti Anda lihat sendiri aja. Oke, sekarang kalau ini diputar terhadap, jadi ini ada sumbu Y. Ya. Ini ada kurvanya. Nah, berarti dari ini jaraknya sama. Sama ya. Nah, ini apa ya? Bayangannya di sini. Jaraknya ini sama ya. Ini sama, ini sama. Sumbu Y. Ini alas. Nah, ini yang kelihatan ada atas. Nah, ini kalau ini biasanya kalau ini Y1, maka ini diubah menjadi X1. Kalau ini Y2, maka diubah jadi X2. Ya, nak? Sehingga ini diputar terhadap sumbu Y. Maka volumenya adalah, nah, terhadap sumbu Y, ingat, terhadap sumbu Y, integral, P integral, batasnya ini Y sama dengan P, Y sama dengan Q. Dan diputar terhadap sumbu Y ya. Jadi PQ, ke sini apa? X kuadrat DY. X apa nih? Yang paling jauh, X2, berarti yang paling besar. Volume keseluruhannya dikurangi P integral, batasnya PQ, X1 kuadrat DY. X1 volume lubang. Jadi X2 itu menghasilkan volume total seluruhnya, solid padat. Kemudian X1 menghasilkan volume lubang. Ya, nak? Sehingga berapa volume bendanya, apa terbuat dari kaca, ya volume kaca. Karena dihubungan ini adalah agak batasnya sama, maka volumenya bisa digabung menjadi P integral batas P dengan Q, sini X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat. DY. Inilah volume benda putar antara dua kupa yang pepotongan. Ya. Diputar terhadap sumbu Y. Sudah paham? Halo? Sudah masuk latihan. Nah, bagaimana nih? Soal. Tentukan isi atau volume benda putar antara kurva Y sama dengan X kuadrat
dan G sama dengan X. Diputar, kadang-kadang saya diputar mengelilingi, nah, itu saja ya. Diputar mengelilingi atau diputar terhadap sumbu X. Nah, gambarnya kayak apa sih itu? Ini yang lurus ini, linear ini adalah Y sama dengan X. Yang ini adalah parabola. Y adalah X kuadrat. Jadi antara ini yang atas dinamakan Y1, yang bawah Y2. Di berapa ini? Nah, ini diputar terhadap sumbu X. Ya. Berarti di bawah ini bayangannya. Gitu ya. Nah, kalau diputar terhadap sumbu X, maka ini jadi gitu ya. Seperti apa itu? Trompet gitu ya. Dia tebal kayak lensa gitu. Berarti pakai rumusnya apa tuh? Antara dua potongan berarti diputar terhadap sumbu X terhadap sumbu X, maka volumenya adalah pi integral, batasnya berapa sini? 0,1 enggak? Nggak, lihat sini. So, ya bikin rumus dulu ya batasnya. Saya cari batasnya dulu nih. Belum dulu ya. Caranya Y sama X kuadrat, Y sama dengan X. Kalau kita gabung, kalau dipotongan Y sama Y enggak? Kalau digabung gitu. Atau dikurangi juga boleh. Y kurang Y 0 juga boleh. Jadi X kuadrat sama dengan X. Dipindahkan. X kuadrat kurang X sama dengan 0. Difaktorkan. Keluarkan X. Ini tinggal X. Ini tinggal 1. Itu enggak? Tinggal X pertama 0. X kedua adalah 1. Harga batasnya berarti terletak antara 0 dan 1. Ya. Ya, sampai situ. Baru kita nyatakan di sini diputar terhadap sumbu X. Ini habis ini dulu. Ada yang mau tanya dulu? Halo? Itu jelas? Ya. Nah, baru kita hitung diputar terhadap sumbu X, volumenya apa rumusnya? Ya. Oke, jadi ini diputar. Tuh, Oreo tuh. Diputar terhadap sumbu X atau mengelilingi sumbu X. Ada kayak gitu. Jadi volumenya adalah pi integral, agak batasnya dari 0,1 ya.
Agak batas 0,1. Terus yang atas Y1, yang bawah Y2. Y1 kuadrat dikurang Y2 kuadrat kurung dx. Jadi P integral 0,1. Y1-nya berapa? X ya. Berarti X kurung kuadrat dikurang X2-nya. X2-nya, Y2-nya, sorry. Y1-nya X, Y2-nya X kuadrat. Berarti X kuadrat di pangkat 2. Ya nak? Kurung dx. Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat. Y1-nya X pangkat 2. Y2-nya X kuadrat dikurung pangkat 2 kan? Jelas ya? Sehingga hasilnya P integral 0,1 ini tinggallah X pangkat 2 X kuadrat. X pangkat 2 di pangkat 2 X pangkat berapa? 4 ya nak? 2 kali 2, 4. Pangkatnya dikalikan. Nah, baru kita hitung ini berapa? P dikali integral dari X kuadrat 1/2 tambah 1. X pangkat 2 plus 1. Integral X pangkat 4. 1/4 tambah 1 1/5. X pangkat 4 tambah 1. X pangkat 5. Agak batas 0,1. Jadi P integral 1/3 kali X pangkat 3 batas atas, yaitu 1/3 dikurang batas bawah 0/3. 1/5 kali X pangkat 5 batas atas adalah 1/5. X pangkat 5 batas bawah adalah 0/5. 0-nya boleh hilang. Enak. Tinggallah P dari P kali 1/3 kali 1 1/3 nak. 1/3 kan 1. 1/5 juga 1 kali 1/5 min 1/5. Nah, sama penyebut berapa? Halo? 3/5 KPK-nya 15. Ya nak? Nah, ini salah kali silang aja nih. 5 ke 1, 5. Dan salah tempat 3 ke 1, min 3. Hasilnya berapa? Ya, 2. 5/3, 2 pi per 15. Nah, sampai sini jelas? Halo? Nah, jadi kerjaannya itu jangan dari akar, misalnya ada seandainya punya akar, dia akar 3, akar 2, akar 5. Tidak usah diselesaikan ya. Kemarin saya koreksi yang binus online pada pakai desimal. Dihitung akar. Mesti pakai. Karena mereka apa namanya? Take home test. Jadi kerjaan cuma seminggu. Sehingga maka dan ada 3 tipe soal, jadi beda-beda. Jadi si A, si B, si C bisa beda orang. Beda materinya. Ya. Tidak ada yang sama di antara sekian banyak orang. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini adalah 2pi per 15. Pi per 15. Betul. Selesai mengenai volume. Sebentar lagi kita pelajari tentang panjang kurva. Panjang busur. Nah, berarti bisa buktikan mengapa kelilingkaran ISD Anda belajar kelilingkaran apa? 27 kali garis tengah. Ya, nak? 27 itu pi garis tengah 2R. Jadi pi kali 2R 2PR. Jadi SMP kenal kelilingkaran adalah 2PR. SMA juga 2PR. Buktinya ada? Tidak ada ya. Oke, kita ini mungkin baru bagi Anda ya. Belum pernah dapat. Oke. Sekali lagi mengenai panjang kurva atau panjang busur. Dan bentuknya macam-macam. Jadi ini ada dalam bentuk kartesius, ada dalam bentuk persamaan parameter, ada dalam bentuk koordinat polar. Ya. Kita lihat waktunya yang betul ya. Kayaknya yang kalau di teknik industri
belajarnya nanti di kampus 3 ya. Yang bentuk lainnya dalam koordinat persamaan parameter, dalam persamaan polar. Oke, kalau sudah, ini udah selesai? Halo? Sudah atau belum? Kita masuk panjang kurva. Ini semuanya aplikasi integral. Panjang kurva atau panjang busur sama. Kita bagi dua. Oke, jadi ini kalau ada panjang kurvanya, misalnya warna yang lainnya. Kalau ini terhadap sumbu X, ini sumbu itu terhadap sumbu Y ya. Kalau sama sumbu X, ini misalnya X-nya sama dengan A, ini adalah X sama dengan B, Y adalah fungsi X. Nah, panjang biru itu adalah lambangnya S. Ada yang pakai S, ada juga yang menggunakan length, L. Ya, ada yang pakai L, ada S. Ya mungkin dia satu S loh. Ini S juga. Nah, kalau ini dihitung terhadap sumbu Y. Ini Y sama dengan P dan Y sama dengan Q. Ini X sama dengan A, X sama dengan B. Ya. Nanti panjang kurva terhadap sumbu X terhadap sumbu X sini terhadap sumbu Y. Kalau ini tadi Y adalah fungsi X, harus dibalik X adalah fungsi Y. Yang kita pakai adalah sini Y ada fungsi X, ini X adalah fungsi Y. Nah, terhadap sumbu X, maka panjang kurva adalah integral batasnya AB akar 1 ditambah Y aksen itu DY per DX kurung pangkat 2 kali DX di luar akar. Kalau ini terbalik. Panjang kurva adalah integral batasnya PQ, Y-nya P sampai Q, akar 1 ditambah terbalik. D per X dari DX per DY, DX per DY kurung kuadrat dikali DY. Ya, inilah formula yang harus sebentar lagi kita buktikan dari mana nih. Dari manakah asal usul rumus ini. Setelah itu kita buktikan, kita buktikan mengapa keliling lingkaran adalah 2πr. Jadi Anda makin tinggi tingkat kuliahnya, tingkat sekolahnya, makin tahu Anda rumus dasar itu asal usul dari mana. Oke, sudah? Ini untuk tahu aja. Oke. Sekarang kita buktikan dari manakah asal usul rumus ini. Nah, caranya
Selesai. Oke. Ini misalnya S-nya panjang ya, warna biru. Ini sumbu Y, sumbu X. Ini misalnya apa? X sama dengan A. Sini X sama dengan B. Nah, kita ambil bagian kecil dari sini ya. Tapi kalau kecil sekali tidak kelihatan, nah, maka agak besar. Ya enggak? Tegak lurus. Oke, ini kita namakan DS, ini DX, ini DY. Karena saking kecilnya bagian dari lengkung itu kita ambil, jadi kelihatannya kalau ini nama AB ya, AB itu pada awalnya lengkung. Saking kecilnya dari jauh mata kita kelihatannya apa? Garis lurus, nah, linear. Jadi bentuknya ini adalah seperti linear gitu, ya, linear. Gitu. Jadi kayak linear ya. Siku, jadi garis lengkung itu DS. Bagian kecilnya kelihatannya linear, mendatarnya DX, vertikalnya DY. Maka berlakulah rumus Pitagoras, yaitu apa? Bahwa DS kuadrat adalah DX kuadrat ditambah DY kuadrat. Betul enggak? Maka berapa DS? DS adalah akar dari DX kuadrat ditambah DY kuadrat. Jelas masalah Pitagoras. Ya. Nah, dari mudah inilah kita mulai. Kalau kita mau cari terhadap sumbu X, DX-nya keluar. Caranya gimana? Supaya keluar, DS sama dengan apa? Akar dari apa? Dikali DX kuadrat dibagi DX kuadrat. DX kuadrat tambah DY kuadrat dibagi DX kuadrat. Kemana? Kalau DX kuadrat ini saya coret, balik ke semula. Dikali DX kuadrat dibagi. Masih ingat Anda waktu belajar limit dulu kemarin, akar dari enggak? Ya, dikeluarkan S kuadratnya kan dikali S kuadrat dibagi S kuadrat. Kalau ini dikali DS kuadrat dibagi DS kuadrat. Sehingga DS ini sama dengan apa? Akar dari, nah akar dari DS kuadrat ini berapa? DX enggak? Akar dari ini kan DX. DX. Terus DS kuadrat bagi DS kuadrat berapa? Halo? DX kuadrat dibagi DX kuadrat. Ditambah DY kuadrat dibagi DY kuadrat. Ya, DX ini di luar akar ya. Ini di luar akar DX. Sehingga DS sama dengan apa? Akar dari 1 ditambah DS kuadrat bagi DS kuadrat kan 1 enggak? Halo? Wih, DS kuadrat bagi DS kuadrat 1. DY kuadrat bagi DS kuadrat pangkat 2 nih keluarkan apa? DY per DX kurung kuadrat kali DX. Kemudian ini di A terhadap sumbu X. Kalau ini terhadap sumbu X, maka integralnya batasnya AB dari DS, akar dari AB, akar dari 1 ditambah DY per DX kurung kuadrat kali DX. Tenang. Anda tahu integral DS apa?
integral dx, integral dz, z, integral du, integral ds, s. Ya kan? Jadi panjang kurvanya adalah integral AB akar 1 ditambah dy per dx kurung kuadrat kali dx. Ini terhadap sumbu x. Jelas sampai sini? Halo. Nah, sekarang taruh sumbu y, salin yang rumus dasarnya tadi, ds itu adalah apa? Ini terhadap sumbu y. Terhadap sumbu y. Ya, terhadap sumbu y. Maka ds adalah akar, tadi kan dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Enak. Dikeluarkan dy kuadratnya. Artinya apa? Kali dy kuadrat, dan ini dibagi dengan dx kuadrat dibagi dy kuadrat ditambah ya, dx kuadrat tambah dy kuadrat per dy kuadrat. Enak. Halo. Jelas sampai sini? Integral akar dy kurung kuadrat apa? Dy kan? Berarti ds sama dengan akar akar dy kuadrat d. Dy kuadrat bagi dx kuadrat apa? Dx kuadrat dibagi dy kuadrat ditambah dy kuadrat dibagi dy kuadrat. Dx-nya agak jauh sedikit. Kali dy. Sehingga ds sama dengan apa? Akar dari ini adalah dx per dy kurung kuadrat ditambah 1 enggak? Halo. Ini kan hilang kan? Hilang. 1 kan? Ini dibalik. Jadi ds adalah akar 1 ditambah dx per dy kurung kuadrat kali ini ada kali dy. Akar misalnya. Apabila ini diintegralkan dengan PQ, integral PQ untuk terhadap sumbu y, maka jadi apa? S sama dengan integral PQ akar 1 ditambah dx per dy kurung kuadrat dikali dy. Inilah panjang kurva terhadap sumbu y. Jelas sampai sini? Halo. Ini tadi terhadap sumbu x tadi. Yang lain jelas enggak? Usia itu harus ngerti ya, kok enggak? Gimana tadi? Bingung. Kalau Anda nggak ngerti, makin parah ke atas. Integral ini kalau udah keluar, masalahnya di itu ODE. Ordinary Differential Equation. PD biasa. Itu isinya makanan pokoknya integral semua. Ya. Jadi harus tahu. Ya. Oke. Nah, sebentar lagi kita coba buktikan mengapa pilih lingkaran 2πr dengan rumus ini. Nah, setelah selesai ini, terakhir kita pelajari tentang luas pemuka benda putar. Jadi
Luas bola mengapa 4 pi r kuadrat? Gitu. Semua anak dasarnya harus tahu dulu ya. Dan atau Anda belajar desain juga? Enggak. Enggak. Jadi banyak ke bisnis nih. Oke. Tapi bisnis engineering. Nah, itu sesuai programnya, namanya bisnis engineering, ke arahnya itu. Ya, oke lah. Dari sini, udah tahu rumus tadi yang saya buat itu, ini putihnya. Udah jelas ya dari mana asal usul nenek moyangnya. Kalau jelas, kita lanjutkan dengan buktikan. Ya. Ujian saya tanya buktikan ya. Kalau jurusan matematik boleh saya tanya itu. Buktikan keliling lingkaran, lambangnya S ya. S adalah 2 PR. Y. Suruh buktikan ya. Pakai gambar. Ini 0R. Ini min R ya. Nah, kalau keliling lingkaran paling gampang kita ambil ini aja nih. Ini ke sini ini apa nih? Seperempat S. Mana? Kelilingnya S. Terus seperempat enggak? Jadi dari 0 sampai R. Atasnya 0 sampai R. Apalah ini? Apa ini? 4 S. Jadi kita cari dulu ini dulu. Bahwa bersama lingkaran adalah S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Maka berapa Y kuadrat? Y kuadrat adalah R kuadrat dikurang X kuadrat. Berapa Y? Akar. Y adalah akar dari R kuadrat kurang X kuadrat. Ini boleh kita ubah menjadi R kuadrat kurang X kuadrat pangkat setengah. Nah. Halo? Berapa DY pada X? DY pada X atau Y aksen berapa? U pangkat N. Ingat nih. Ini U-nya pangkat N. Enak. Rumusnya apa? N. Rumus turunan. N kali U pangkat N. N-nya saya lingkar ya. N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Yang kita aksenkan X-nya ya. Yang kita aksenkan, ini aksen ya. X-nya yang kita aksenkan. Aksennya apa nih? Ini apa? DY per DX berapa? Setengah R kuadrat kurang X kuadrat pangkat min setengah, itu enggak? Setengah kurang 1 min setengah enggak? Terus R kuadrat konstan 0, radiusnya kan konstan 0 dikurang X kuadrat turunkan 2X. Berarti ini adalah setengah kali seper R kuadrat kurang X kuadrat pangkat setengah, itu enggak? X kuadrat kurang X kuadrat pangkat min setengah, kalau turun ke bawah pangkat setengah enggak? Dikali min 2X. 2-nya boleh coret? Halo? Oke. Maka kita dapatlah sini DY per DX adalah min X per pangkat setengah adalah akar R kuadrat kurang X kuadrat.
Sehingga kita bisa cari berapa dy pada x di pangkat 2, hasilnya apa? Min x per akar r kuadrat kurang s kuadrat kurung kuadrat, hasilnya apa? Min pangkat 2 plus jadi x kuadrat per akar di pangkat 2, hilang akarnya, tinggal r kuadrat kurang s kuadrat. Kena? Halo? Nah, kita butuh akar 1 dikurang dy pada f kurung pangkat 2. Enak? Ini tak ada sumber x ya. Jadi cari komponen ini yang lama ya. Sampai sini jelas? Halo? Nah, kalau jelas, kita lanjutkan. Jadi akar, ya, ini yang kita cari. Akar 1 ditambah dy per dx kurung kuadrat adalah akar dari 1 ditambah, nah dy per dx kuadrat berapa tadi? Ini hasilnya. Halo? Hasilnya ini kan? Berapa itu? X kuadrat per r kuadrat kurang s kuadrat. Nah, Anda tahu 1 itu sama enggak? R kuadrat kurang S kuadrat, gitu ya. Dibagi dengan R kuadrat kurang S kuadrat. 1 enggak sih? Nah, ditambah S kuadrat per R kuadrat kurang S kuadrat. Gitu enggak gitu nih? Halo? Jelas? Nah, di sini Anda lihat apa nih? Min S kuadrat dan plus S kuadrat saling meniadakan. 0. Ya enggak? Tinggallah apa? Tinggallah akar R kuadrat per R kuadrat kurang S kuadrat. Akar dari R kuadrat apa? R ya? Per akar dari penyebut tetap. Tidak bisa dikeluarkan. Hanya pembilangnya. Akar dari R kuadrat adalah R. Nah, baru jawab. Jadi, apa tadi? Belum ya? Oh, belum. 1/4 keliling lingkaran adalah integral. Batasnya berapa? Batasnya 0 sampai R ya. Dan batasnya ini. Batasnya 0 sampai R. Ya. 0 sampai R. Berarti 1/4 lingkaran. 0 sampai R. Akar dan serumus 1 ditambah. Ini terhadap sumbu X ya. Terhadap sumbu X. Ya, ini akar 1 tambah dy per dx kurung kuadrat dy dx ya terhadap sumbu X. Berarti ini adalah integral 0R. Nah, akar ini sudah kita cari nih. Halo, akarnya berapa? Akarnya ini kan apa saja? R per akar R kuadrat kurang S kuadrat dx. Coba saudara lihat istimewa mana nih? Coba lihat. Jadi ini 1/4 S keliling lingkaran adalah integral 0R. R ini boleh keluar nggak nih? Boleh keluar ya, keluar. Atasnya tinggal 1 kali dx. dx per akar R kuadrat kurang S kuadrat. Ini Anda sudah pelajari. Apa nih? Halo? Apa ini? R. Ini rumus apa nih? Saya tanya Anda. Rumus apakah ini? Begini. Sudah belajar dulu. Sudah dibuktikan dengan cuma R-nya dulu A. Itu enggak? Rumus apa itu? Halo, Pak. Arkus apa? Sin atau tangan? Sin. Ngangkat lewat tan ini. Tan itu kan integral dx per a kuadrat tambah x kuadrat. Ya.
Jadi ini adalah apa? Arkusin ya. Arkusin ada pakai seper A. Kalau aku tangan ada ya. Arkusin X per A. A-nya R. Ada batas 0 R. Nah gitu. Ya kan? Saya lupa ya. Dulu Anda belajar kan integral integral dx per akar A kuadrat dikurang S kuadrat. Bisa pakai substitusi trigonometri. Itu enggak? Hasilnya apa? Argus sin X per A tambah C. Betul enggak? Nah ini juga itu berarti apa? Berarti X per A. A-nya R. Argus sin sudut pusat dari sinus yang harganya X per R. Ya kan? Harga batas 0 R. Kita masukkan di rumus dasarnya. Lanjutannya ini. Jadi apa? Seperempat S adalah, nah, kita masukkan. Yang kita ganti apa? Batas atas dan batas bawahnya X-nya. Jadi ini adalah R dikali arkusin. Arkusin X per A. A yang pertama apa? Oh, sorry. Jadi ganti X-nya. X-nya kita ganti kan. Bawahnya kan R ini. X per R. X agak batas atasnya R ya. Berarti X-nya ganti R. Berarti R per R. Enak. Dikurang arkusin X batas bawah 0 per R. Gitu kan? Sehingga ini hasilnya apa? Seperempat S adalah R dikali arkus sin berapa nih? R bagi R adalah 1. Arkus sin 0 bagi R adalah 0. Nah, akusin 1 dan akusin 0 tadi sudah dijelaskan. Berapa hasilnya? Akusin 1 adalah pi per 2 radian. 90 derajat. Benar? Dikurangi akusin 0, 0. Halo? Ini seperempat S adalah berapa nih? Ini kalau dikalikan setengah PR. Setengah PR. Jadi kan seperempat supaya 1 dikali berapa? Dikali 4. Dikali 4. Seperempat S kali 4 S. 1 S. Seperempat kali setengah kali 4. 2 PR. Kita buktilah bahwa benar keliling lingkaran adalah 2 PR. Jelas? Itu ilmu dasarnya. Ya. 2 PR. Bukti ya. Yang Anda belajar di SD apa? Keliling lingkaran adalah 27 kali garis tengah. 27 adalah pi. Saya cari 2 garis tengah adalah 2R. Jadi pi kali 2R 2PR. Jelas sampai sana? Oke. Oke, kalau sudah, coba sekarang Anda kerjakan latihan ini ya. Latihan. Di sini diketahui ini 0 sampai 1, terus ini ada garis apa parabola Y sama dengan X kuadrat ya. Ini tanya S ya. Ditanya berapakah panjang kurva S? Ayo coba cari. Yang panjang S tuh ya mungkin kita kasih warna biru.
jadi cabai hitam. Berapa panjang es? Ayo dicari. Kalau nggak mau cari saya suruh kumpul ya. Tentukan panjang kurvanya, panjang busur, nah, kurva. Kayaknya bisa ya. Oke. Makanya info ini baru. Ibu Enda yang ini tadi tahu lagi baru tadi. Iya ya, jelas. Yuk. Ya, bisa teras semua, bisa teras semua ya. Buat cara bisa. Ada kerjaan satu cara aja, enggak usah.
Sudah selesai carinya. Halo, ada yang sudah selesai? Hasilnya memang ada mengandung akar ya. Setengah akar 5 tambah seperempat len, agak mutlaknya akar 5 tambah 2. Ya. Jadi hasilnya S-nya itu adalah solusinya S sama dengan setengah akar 5 ditambah seperempat len agak mutlak akar 5 ditambah 2. Oke. Alright. Ada yang dapat gitu? Belum. Ya pasti menggunakan karena akar itu adalah bentuknya apa? Akar 1 tambah 4 S kuadrat Pitagoras. Untuk substitusi trigonometri akar dari 1 itu 1 kuadrat, 4 S kuadrat itu 2 X kurung kuadrat. Pakai substitusi trigonometri. Ya. Oke, kita absen dulu ya. Absen dulu. Aurelius Giovanni. Aduh, Mak, tadi Foget sekarang Foget lagi. Kok pakai melulu? Dari pagi sekarang? Tadi Foget sekarang lupa. Gitu ya. Tadi Foget sekarang lupa. Bahasa apa itu? Brighton Kefas. Awal lagi Foget. Ya udah. Brian Chandra. Mana Brian Chandra? Apa? Errol. Diandra Isto. Ya Isto? Izaldin Raka. Nah, Foget. Reverat Owen. Hah? Apa lagi? Aduh. Yang lain sudah. Ini kita masuk dengan apa tadi? Volume benda putar. Panjang kurva. Tentu. Oke. Oke, cari ya jawabannya. Terus ini